Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Ya malam. Oke. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, semoga semangat, sehat. sehat. Ya. Ya. Pak Agus sehat? Sehat, semua sehat. Sehat semuanya. Pak Rusli sehat juga ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan selalu, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, Bapak Ibu ya. Ya, amin. Iya. Oke. Sebelum kita memulai simulasi ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk membuka simulasinya supaya ilmu-ilmu yang kita akan dapatkan nantinya jadi berkah, ya. Berdoa, kita mulai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Bapak Ibu. Di malam hari ini kita sangat capek sekali pastinya Bapak Ibu ya dengan tugas ini. Nah, kemudian kita buat ice breaking dulu Ibu Bapak. Ya, ice breakingnya. Ice breakingnya adalah ketika saya menghitung kelipatan 2, maksudnya 1, 2, kelipatan 2 adalah 4, kelipatan 2 lagi dari 4 ke 6. Maka Ibu jawabnya oke. Contohnya, Bapak dan Ibu jawab oke ya. 1 oke. 1 oke. 3 oke. 5 oke. Nah, jadi kelipatan 2-nya tidak disebut. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai. 1 oke. 3 oke. 5 oke. Oke, semangat Bapak Ibu. Semangat. Nah, kemudian untuk kali ini simulasinya kita akan membahas materi tentang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran orang dewasa. Ini dia, materi pembelajaran orang dewasa. Nah, tujuan pembelajarannya ialah peserta pelatihan in-house training atau IHT dapat memahami konsep pembelajaran orang dewasa atau disingkat dengan POD. Peserta ini udah udah di-record ya? Oh ya. Ya. Peserta dapat memahami karakteristik belajar orang dewasa. Peserta dapat memahami prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Oke, selanjutnya. Mulai dari diri sendiri. Nah, ini pertanyaan untuk kita semua. Apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran orang dewasa, Bapak Ibu? Sebelum kita masuki materi, alangkah baiknya kita untuk mengetahui sejauh mana kita memahami tentang pembelajaran orang dewasa. Ibu Miske? Silakan Ibu. Apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran orang dewasa? Oke. Bapak Agus? Ya, membimbing orang dewasa. Itu pembelajaran orang dewasa. Ya, pembelajaran orang dewasa adalah membimbing orang dewasa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat. Oke, ini adalah pengertian dari bahasa, pengertian pembelajaran. Apa itu sebenarnya pengertian dari pembelajaran orang dewasa? Ini berasal dari kata Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu andragogi. Andragogi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama, suku kata yang pertama adalah aner atau under, yang berarti orang dewasa. Kemudian agogi atau agogus, yang berarti memimpin atau membimbing. Maka andragogi artinya adalah memimpin atau membimbing orang dewasa. Ya, seperti yang kita lakukan saat ini, simulasi yang kita lakukan pada saat ini. Oke,
Kemudian ini adalah pengertian dari teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Dari penemuan, dari penemu, pengertian dari penemu. Nama lengkapnya ialah Malcolm Salford Knowles, 1913 sampai 1997. Merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa, atau yang biasa disebut dengan andragogi, seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Oke, baik. Selanjutnya, ini adalah nomor 3, karakteristik belajar orang dewasa. Pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajaran anak. Pada tahun 1984, Knowles kemudian menambahkan asumsinya yang kelima, yaitu yang pertama, konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Oke, apa itu kira-kira pengertian dari mereka ini? Kita lihat di sini. Konsep diri adalah orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Ya, ini konsep orang dewasa seperti ini. Beda dengan konsep anak-anak. Ketika konsep dirinya anak-anak masih tergantung kepada orang tua dan tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Selanjutnya adalah pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Melalui pengalaman-pengalamannya tersebut, orang dewasa memperoleh identitasnya. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Nah, ini maksudnya adalah pengalaman sesuatu kejadian atau keadaan yang sudah kita lewati atau yang sudah orang dewasa lewati. Baik itu pengalaman baik ataupun pengalaman yang buruk. Menjadi pelajaran untuk kedepannya. Selanjutnya, kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat. Berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan yang mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Kesiapan belajar ini maksudnya ketika kita mendapatkan masalah baru, ya Bapak Ibu ya, maka orang dewasa belajar bagaimana caranya untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Karena kebanyakan orang dewasa akan mendapatkan masalah, lalu kepikiran, lalu dia belajar bagaimana cara mengatasinya. Beda dengan anak-anak. Terkadang anak-anak ketika mendapatkan masalah, dia tergantung kepada orang tuanya ataupun orang lain. Selanjutnya, orientasi belajar. Sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran atau subject centeredness menjadi berpusat pada masalah problem centeredness. Ya, ini sama seperti yang saya maksud tadi. Ketika mendapatkan masalah, maka kebanyakan orang dewasa akan berfokus pada masalah yang tersebut dan belajar bagaimana cara mencari solusinya. Motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajar lebih berasal dari dalam dirinya. Motivasi internal, bukan dari orang lain, Bu ya, dari dirinya sendiri. Keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagai menjadi motivator yang paling ampuh. Ya, karena orang dewasa banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Seperti harga diri yang sangat dijaga, Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya adalah 4 prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa.
Knowles pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama ada keterlibatan, pengalaman berpusat pada masalah, dan relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Ya, ini sering kali terjadi pada diri kita semua, dapat keterlibatan. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Maka orang dewasa tidak menyukai berpangku tangan dan hanya mendengar-mendengar saja, Bapak Ibu. Ya, tidak menyukai. Bapak Ibu masih mendengar ya? Masih. Masih, Pak Masih. Masih Kesalahan jaringan. aktif. Seperti ada kesalahan jaringan, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, Pak Ibu. Selanjutnya pengalaman. Pengalaman termasuk kesalahan. Ini yang saya maksud tadi, pengalaman termasuk kesalahan. Artinya pengalaman kesalahannya dulu, keadaan yang mereka membuat kesalahan di masa lalunya menjadi dasar pada aktivitas belajar. Selanjutnya, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Nah, ini yang dimaksud adalah orang dewasa ini lebih menyukai pelajaran-pelajaran yang efeknya itu terjadi cepat. Gitu. Dampaknya itu secara langsung, secara cepat, bukan seperti anak-anak yang belajar untuk dampaknya itu di masa akan datang. Ya, untuk masa depan mereka. Tapi orang dewasa lebih pada saat itu sendiri. Ya, pada saat hari itu juga maksudnya. Selanjutnya berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Lebih suka terlibat dengan masalah itu langsung, segera menyelesaikan dibanding ditunda-tunda ataupun berorientasi aja, Bu ya. Oke. Selanjutnya adalah refleksi. Ini adalah bagian terakhir dari materi kita, Bapak Ibu ya. Berdasarkan karakteristik belajar orang dewasa, menurut Knowles, kegiatan apa saja selama pelatihan ini yang memenuhi karakteristik tersebut. Nah, Bapak Ibu, tadi kita udah mendengar materi tentang pembelajaran orang dewasa, ya kan? Kira-kira apa yang menurut Bapak dan Ibu pahami tentang karakteristik orang dewasa itu? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Pak Rusli, ada tanggapannya Pak Rusli? Bu Miske, ada tanggapannya Bu Miske? Tidak ada. Iya, Oke, iya ada. Ya Bu. Jadi karakter orang dewasa versi 1, pengarahan diri sendiri. 2, praktisin dan berorientasi pada hasil. 3, kurang berpikir terbuka dan tahan terhadap perubahan. 4, belajar lebih lambat namun lebih banyak pengetahuan yang makna. 5, menggunakan pengalaman pribadi sebagai sumber daya. 6, motivasi. Oh iya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Miske. Kita berikan apresiasinya Bapak Ibu ya. Oke. Iya, orang dewasa memang seperti itu Bu ya. Yang kita pahami adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik Bu ya untuk orang dewasa. Oke, kemudian ini yang terakhir pula, mari kita membuat game sebelum kita menutup simulasi ini. Oke, Bapak dan Ibu hanya cukup menjawab benar atau salah, Bapak Ibu ya. Menjawab benar atau salah saja. Oke. Yang pertama adalah, siap Bapak Ibu ya? Siap. Oke. Siap. Yang pertama adalah pembelajaran orang dewasa
bersifat satu arah. Nah, benar atau salah Bapak Ibu? Salah. Benar. Benar? Salah ya. Benar. Ah, ini yang mana nih yang betul? Benar? Benar. Kenapa benarnya Bapak Ibu? Ibu Miska, kenapa benarnya? Oke. Yang jawab salah, kenapa salahnya? Ya, orang dewasa itu belajarnya selalu berkelompok ya daripada satu arah. Iya. Dia lebih ke kelompok sehingga lebih banyak berkomunikasi dengan orang Iya. banyak dibandingkan satu orang. Mungkin seperti Oh itu. iya. Iya, benar Pak. Jawabannya adalah salah. Karena orang dewasa itu suka terlibat, Bu ya. Terlibat ini berarti dia lebih dari satu orang. Ya Bu ya, suka berkolaborasi kalau belajar itu. Saling tanya jawab gitu ya. Tidak satu arah, tapi berkolaborasi itu Bu. Oke. Selanjutnya adalah yang nomor 2 Bapak Ibu ya. Orang dewasa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan hidupnya sendiri. Benar atau salah Bapak Ibu? Benar. 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 Oke. Kenapa Bapak Ibu jawab benar? Ya, benar aja. Ya, benar aja. Benar. Iya, Bapak Ibu? Karena orang dewasa bisa menjaga hidupnya. Jaga hidup ya, benar. Benar. Karena Orang dewasa itu Lebih mengerti ya. saling Orang mengerti. Mengerti hidup. ya ada di sini individu mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Iya. Oke, dia tidak tergantung kepada orang lain, namun Iya. dia mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Nah, itu Bu, tidak tergantung kepada orang tuanya ataupun Orang orang lain. Iya. Nah, kemudian nomor 3. Pengalaman adalah pembelajaran yang efektif bagi orang dewasa. Benar atau salah Bapak Ibu? Benar. Betul. Nah, betul. Oke. Benar. Kenapa Bapak Ibu? Pengalaman guru dari segalanya. Belajar yang berharga bagi orang dewasa. Oh iya, betul. Karena orang dewasa ini berkarakteristik dan berprinsip tentang pengalaman. Karakteristik ada pengalaman dan prinsip juga ada pengalaman. Berarti orang dewasa ini lebih belajar banyak dengan pengalaman dibanding belajar secara membaca secara langsung gitu Bu ya. Lebih Pengalaman banyak guru dari segalanya. Iya, guru dari segalanya. Betul. Oke, selanjutnya nomor 4. Pembelajaran orang dewasa sangat dipengaruhi faktor internal. Faktor dari dalam. Benar atau salah Bapak Ibu? Benar. Benar. Ya, yang lain? Benar. Iya, benar. Ya, benar. Benar. Oke, jawabannya adalah benar. Karena motivasi belajar orang dewasa, ini Bu ya, semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajar lebih berasal dari dalam dirinya sendiri atau internal, bukan dari eksternal. Jadi orang dewasa ini jarang didorong-dorong untuk belajar gitu Bu ya. Dia lebih sadar diri bahwasanya dia butuh pelajaran. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang materi pembelajaran orang dewasa? Sudah, tidak jelas semua. Oke, baiklah Bapak Tinggal Ibu. mempermantap. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Mungkin hanya ini aja segelintir materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak Ibu ya, karena saya masih belajar. Sama-sama Sedikit atau belajar, Pak. banyak saya bicara tentunya banyak kesalahan ataupun menyinggung Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Untuk mengakhiri simulasi pembelajaran kali ini, saya
Untuk membacakan doa, saya serahkan kepada Pak Rusli. Silakan Pak Rusli. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih untuk Bapak Rusli yang telah membacakan doa penutup. Baiklah. Saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Foto malam. bersama, Pak. Foto bersama. Foto bersama Pak Foto Freddy. bersama. Ya. Oh iya, di foto padahal. Harus upload lagi. Akhirnya nanti jam 10 tadi.